Halo Budum, selamat datang kembali di Kabrowsing. Wah, ini udah lama banget gua nggak Kabrowsing karena ya tahulah sendiri teman-teman ya, bahwa memang kayaknya kalau lagi berjalan turnamen tuh jarang gitu loh Kabrowsing, dan Kabrowsing tuh bakal ada di akhir-akhir ketika mungkin sudah mendekati momen-momen mau MSC, momen-momen mau ya turnamen-turnamen selanjutnya ke M Series gitu loh. Dan ya kalau begitu langsung aja lah kita masuk ke browsingan pertama kita teman-teman, yaitu adalah sebuah pengumuman yang mungkin akan cenderung menarik, dan gue sedikit bisa memprediksi nih kalau misalkan nanti tanggalan-tanggalan untuk di 2025 akan seperti apa, karena browsingan pertama akan menuju ke berita Games of the Future di 2025 yang akan digelar di Dubai. Jadi dengan resminya ini hampir semuanya di Timur Tengah sih jatuhnya ya. Jadi ya kemarin kan sempat di Rusia ya kan, di Kazan. Sekarang di Dubai. Dan seperti yang kita tahu bahwa Games of the Future untuk pertama kalinya kan memberikan prize pool 1 juta US dollar, dan itu sangat-sangat besar sekali tuh hadiahnya. Tapi ya gue nggak tahu untuk prize pool di 2025 akan seperti apa. Kita juga belum tahu lebih tepatnya, dan sambil menunggu juga nanti informasi selanjutnya. Tapi yang paling terpenting adalah akan digelar di Dubai. Dan kalau misalkan ada Games of the Future, berarti kemungkinan besar MPL itu bakal diundur di sekitaran Februari akhir, karena terakhir kali kita melihat Digital Games of the Future itu ya awal-awal Januari sampai dengan pertengahan Februari lah ya. Jadi kemungkinan besar MPL akan diselenggarakan lebih tepatnya mungkin Februari akhir, karena mengingat referensi dari yang kemarin ya kan, yang kemarin kan memang nggak cuma karena ada Games of Future, tapi ada pemilu juga. Jadi ada dua faktor tuh. Nah sekarang cuma satu nih faktornya. Let's see apakah ini akan berpengaruh besar ya kan untuk tanggalannya atau tidak teman-teman. Selanjutnya gue mau update tipis-tipis aja teman-teman. Update tipis-tipis sambil mungkin ngeliatin informasi-informasi yang udah ada. Seperti contohnya BTK yang kemungkinan besar akan diakuisisi atau akan collab dengan Cloud9. Itu sempat ada di beberapa media dan sempat diperbincangkan juga sama si Mobazennya sendiri teman-teman. Tapi ya mungkin ada beberapa collab yang terjadi kayak Fnatic Onyx, atau bahkan mungkin kayak Falcon terus ke GPX, abis itu Vitality ke Big Round Era, abis itu Team Liquid ya kan, ya Tim Liquid yang bahkan sudah mengamankan tiket untuk MSC. Itu juga beberapa tim tuh udah bekerja sama, termasuk dengan Falcon IP Brand. Nah sekarang tuh yang mau gue bahas adalah tim-tim apa aja sih yang udah ada dan jalur mereka tuh seperti apa gitu loh. Yang pertama udah pasti ya, Liquid Echo dan Falcon IP Brand ini lolos menjadi grand finalis dari MPL Philippines Season 13, karena sama seperti MPL Indonesia dan juga MPL MENA. Cuma bedanya kalau MPL Indonesia tuh yang masuk grand final. Kalau MPL MENA teman-teman, ini tuh satu tim yang jadi juara ya kan. Satu tim yang jadi juara akan lolos ke babak MSC, dan satu timnya lagi itu adalah tim yang terbaik dari KSA atau Saudi Arabia. Jadi emang yang paling menarik dari MENA ini adalah kalau kita lihat dari playoff-nya ya teman-teman ya. Dari playoff-nya itu kan ada Twisted Minds, terus ada tim Falcon, R8 dan juga GK Esports. Sementara kalau kita lihat dari tim-tim yang hadir di sini dan mungkin berasal dari Saudi Arabia untuk regionnya, itu ada di GK, ada di Falcon, ada di Twisted Mind, dan juga ada di R8 Esports nih. Nah, jadi kemungkinan besar kalau kita lihat dari hasilnya ya kan, ini kemungkinan besarnya bisa ada dua tim dari Saudi Arabia, atau satu tim dari Egypt, satu tim dari Saudi Arabia. Pokoknya tim terbaik dari Saudi Arabia, karena beda nih ya kan. Kalau MPL ID Season 13 ini kan dua-duanya kan bisa dibilang champions and runner up. Tapi kalau MPL MENA itu beda sedikit teman-teman, beda sedikit. Mungkin kalau ngomongin ID sama kayak PH ya kan, jadi yang masuk grand final yang akan melaju ke babak MSC. Tapi kalau untuk Saudi Arabia pokoknya yang menang itu adalah juara pertama dan base KSA atau yang terbaik dari Saudi Arabia, dari region Saudi Arabia. Karena kan MENA kan Middle East, North Africa ya kan, ada yang dari Egypt ya kan, terus ada juga yang dari Uni Emirat Arab ya kan, dan ada juga yang dari Saudi Arabia. Jadi ya kita tinggal tunggu nih dari 4 tim ini siapa kira-kira yang akan melaju ke babak MSC. Ini buat R8 Esports kebetulan ada defender teman-teman, jadi mungkin bisa mendapatkan sorotan lebih gitu loh untuk tim Egyptnya. Terus untuk MPL Malaysia sudah ada Red Giant Esports yang mengalahkan Homeboys dengan skor 4-2. Kebetulan kalau teman-teman nanya, "Bang, Homeboys kemana?" Ya Homeboys juga ada gitu loh di wildcard, mereka akan bertanding lagi nanti. Nah, tapi kita ngomongin dulu MPL Singapura yang masih mencari ya kan, karena MPL Singapura juga masih belum selesai tuh untuk gelarannya. Tuh, dia masih lumayan jauh dan akan selesai nanti ya
H+1 minggu setelah MPL Indonesia Playoff. Siusun di sini juga MPL Kambodia. Ini kebetulan kemarin menang ya melawan tim The Roar Legends dengan skor 4-2. Nah, buat teman-teman yang bingung, Bang ini Siusun yang mana nih timnya? Nah, kebetulan kalau ngomongin player, dia tuh playernya yang MP The King, teman-teman. Dia munculin Bane tuh di 3 game straight dan menang. Ini Siusun tuh yang Felix, terus ada Ra yang main mid laner mainnya tuh Faramis only tuh waktu di MPLI yang sampai di ban. Boxy The King juga nih yang mainnya Chow, main pick off ya kan. Tapi sekarang dia mainnya Minotaur. Jadi cukup menarik lah ya untuk melihat bagaimana Kamboja juga menjadi salah satu perwakilan itu mengirimnya Siusun karena menang di pertandingan grand finalnya. RRQ Akira menang dari MPL Latam season yang pertama karena kebetulan untuk di Latam juara 2-nya juga bakal join nih ya kan, Entity 7 dia bakal join ke wildcard. Tim Spirit, kalau Tim Spirit bisa gue bilang dia cukup dramatis karena di babak playoff pertamanya mereka sempat dikalahkan oleh VSG dengan skor 2-0 tanpa balas. Habis itu mereka malah bikin VSG kewalahan di lower bracket. Mereka ngalahin dengan skor 3-0. Mereka juga bawain Lolita. Sawo ini bener-bener menyala banget teman-teman dengan Lolitanya. Hingga di game ke-7 ya kan melawan Brute Force, Tim Spirit juga masih bawain Lolita dan hero-hero yang membawa dengan favor ROM item. Jadi yang gue lihat dari MCC atau mungkin region-region yang EECA, East Europe, Central Asia ya salah satunya kayak Rusia juga, Tim Spirit yang menjadi perwakilan langsung untuk menuju ke MSC. Ini mereka tuh bawainnya meta-meta yang favor, meta-meta healer, meta-meta solid lah. Dan untuk Brute Force, untuk runner up-nya mereka bakal ke wildcard juga teman-teman. Fireflux juga sama di sini, menang dari Turki, MTC mengalahkan S2G Esports. S2G-nya juga tetap menuju ke babak MSC cuma via wildcard. Menangnya 4-1, Rosa dan kawan-kawan masih benar-benar inilah ya berkutat dengan hero-hero roamer dan hero-hero Magic yang bisa ngecover di waktu yang bersamaan. Terus untuk BTK, nah ini nih yang masih gua tunggu nih untuk update logonya nih. Karena kabarnya untuk BTK ini bakal diakuisisi sama Cloud9. Itu kata Mobazen ya, bukan kata gua ya. Dan mereka juga menangnya lumayan dramatis melawan Gaming Gladiator dengan skor 4-3. Dan ini skornya juga bener-bener bener-bener epic banget lah kalau kalian nontonin matchnya. Dan kalian mungkin nanya kayak, Bang, kok lu tumben nih gak membuat breakdown atau jenisnya. Nah nanti gue bakal bikinnya recap teman-teman. Gue bakal bikin recap. Gue juga ngejar ke MSC ya teman-teman ya. Baru nanti kita bakal introduction untuk hampir semua tim selain tim Indo yang ada di MSC teman-teman. Selanjutnya ada Vulcan Esports. Ini juga perwakilan dari Myanmar. Bang ini timnya Naomi bukan? Nah timnya Naomi itu kebetulan ada di urutan yang keempat teman-teman. Mythical Seal atau Mythic Seal. Ini kalah juga di lower bracket melawan AI Esports. Dan Vulcan itu 4-0-in Burmese Gold tanpa balas. Teman-teman bisa lihat kayak gamenya bener-bener 10 menit ya kan. Dan kalau Vulcan Esports ini yang mungkin jadi perwakilan MSC tahun lalu ya kan, isi Royal Milk, PX7, Benny, Kicks ya, dan kawan-kawan lainnya itu yang jadi perwakilan MSC di 2023 teman-teman. Untuk Naomi dia NT di qualify untuk MSC-nya. Dan China qualifier yang dimana Xianyou Gaming. Wah ini juga menurut gua lebih menarik sih karena dua tim ini, Keep Best Gaming dan Xianyou Gaming ini, kalau untuk Keep Best Gaming kan bakal menuju ke wildcard kan. Nih Keep Best Gaming ada di sini gitu loh. Tapi kalau misalkan untuk Xianyou Gamingnya dia langsung ke MSC directly. Jadi gue masih menunggu nih kira-kira siapa ya yang bakal mengguide Xianyou Gaming ini. Karena kalau teman-teman lihat dari draftnya, lihat dia bawa Hylos, Matilda, terus juga dia bawa Freya. Oh ini Freya XP sih sebenarnya. Jadi yang gue lihat mereka nih sebenarnya lumayan aktif ya dengan draft-draft yang mungkin terbilang baru, terbilang fresh. Bahkan Keep Best Gaming juga udah mulai melupakan Kari dan Angelanya. Jadi mereka fokusnya ke Melissa, Bruno, terus mainnya Franco, terus di sini ada Dairot juga. Ya, gue makin gak sabar sih untuk ngeliat draft dari China. Karena bisa jadi ini bakal menjadi next referensi kita juga gitu loh, selain dari MPL Filipina atau sejenisnya. Dan untuk wildcard kebetulan kayak yang tadi gue bilang beberapa tuh ada yang runner up kayak Homeboys, Entity, Brute Force, S2G, Keep Best Gaming. Tapi yang juara-juaranya dari berbagai macam region juga ada nih. Salah satunya adalah dari Mekong. Itu adalah Zino. Nah, ini Zino nih ngalahin si Nightmare 4-0 teman-teman. Zino Zenith ini benar-benar ngebantai abis Nightmare. Padahal Nightmare ini langganan dari region Mekong. Tapi ternyata mereka di 4-0-in men. Yang biasanya Nightmare 4-0-in lawannya, sekarang malah mereka yang di 4-0-in gitu loh. Emang dunia berputar. Sama kayak For Miracle Esports. Di sini For Miracle Esports juga dikalahin dengan Trend to Kill dengan skor 4-3.
Habis itu di taunting ya kan. Ini sempat ada dramanya juga teman-teman. Kalau teman-teman nggak tahu ya, ini sempat ada dramanya. Kenapa? Karena Train to Kill itu membawa 2 pemain dari India. Dan For Miracle Esports tuh sampai bikin postingan di Facebook atau di Twitter, gue lupa, di Facebook kalau nggak salah. Kayak mereka tuh kayak mempertanyakan, wih ini kok bisa gitu kan. Ya, tapi dilihat-lihat kan kalau dari rulesnya setidaknya ini 60% masih di Train to Kill. Ya sebenarnya mungkin karena Yahiko-nya lolos aja. Karena kalau teman-teman mau tahu, Yahiko ini mantan pemain dari For Miracle Esports. Dan buat teman-teman yang belum tahu juga, si Big Black Clock ini nih ditaunting sama Apex gitu loh. Dia tuh si Black Clock ini nih sempat bilang kalau dia tuh best roamer, tapi ternyata si Apex tuh menangin match grand final, ditaunting balik, wow ditunjuk-tunjuk habis itu. Tapi ya teman-teman kalau mau cari tahu sendiri tuh udah banyak tuh klipnya di YouTube ya. Jadi pada intinya Train to Kill itu lolos jadi perwakilan dari Nepal. Nepal nih teman-teman ya. Dan tinggal menunggu untuk pertandingan Mongolia untuk wildcard-nya, karena proses wildcard masih berjalan. Sementara untuk Lilgan, Bang, Lilgan mana Lilgan? Nah, Lilgan sekarang jadi IHC Esports dan mereka sudah menunggu di grand final. Tinggal menunggu tanggalnya, Juni tanggal 8, berarti tanggalnya MPL bertanding teman-teman ya. Yang dimana IHC Esports ini berarti akan menunggu lawannya antara Import Stores atau The Mongols. Dan kayaknya itu aja untuk short recapnya. Bang, wildcard itu yang bakal menuju ke MSC berapa? 1 doang nih di sini. Jadi 16 tim nantinya teman-teman ya. Jadi dari 8 tim ini mereka akan bertanding dan yang lolos ke babak MSC cuma ada 1. Bertandingnya di mana? Bertandingnya di Riyadh-nya langsung teman-teman ya. Itu tadi ya untuk short update MSC. Next ada short update untuk Snapdragon Pro Series teman-teman. Karena Evo Solid sama Monster Vicious udah lolos ya kan. Jadi tinggal menunggu 2 tim lainnya. Ada AI Esports, Bigetron Beta, Falcon Esports dan juga Team Max. 2 dari tim ini akan tereliminasi dan 2 dari tim ini juga nih yang tersisa 4 ini yang masih abu-abu akan melaju ke babak Challenge Season. Di Challenge Season udah ada siapa aja? Udah ada Liquid Echo, RC Philippines, Omega Esports, Bigetron Alpha tuh. Rosternya juga udah di spill ya kan. Ini Ryota, Caknu. Ini mah roster MPL semua nih. Nets, Demon Kite, Liquid Echo juga sama. Ini roster MPL PH semua. Ararkio Rebellion Sports belum mengumumkan. King Empire ini adalah bisa dibilang juara keempatnya dari MPL Malaysia. Red Giant Esports juga bakal bertanding di sini. RC Malaysia juga ini bisa dibilang menjadi second runner up ya dari teman-teman MPL Malaysia. Ada dari Singapura, ada Evil, CFU Gaming. Nah ini CFU Gaming juga nggak lolos ke babak MSC teman-teman. Monster Vicious, Evo Soli yang dari open final dan tinggal menunggu 2 lagi. Jadi untuk Snapdragon Pro Series masih menunggu di tanggal, lebih tepatnya hari ini tanggal 4 Juni 2024 jam 1 siang. Nanti mungkin agak-agak malaman ya, jam 8 jam 9 baru kita bakal melihat siapa yang lolos ke Challenge Season. Lanjut untuk browsingan selanjutnya bakal ada di ISF dari Filipina. Kalau tim laki-lakinya itu untuk Sibol atau timnas Filipina bakal diwakili oleh Araki Kaito. Dan untuk yang ladiesnya bakal diwakili sama Omega Empress. Nah, buat teman-teman mungkin akan ada pertanyaan kayak, Bang, kalau Indonesia siapa perwakilannya? Nah, kalau Indonesia perwakilannya menunggu Seleknas ISF Riyadh 2024 karena ada 6 tim yang akan bertanding. 6 tim tersebut ada Pajajaran Esports, Borneo FC, terus ada tim Griffin, ada Onyx Miracle, Fnatic Onyx dan juga ada Evo Soli. Kebetulan untuk babak playoffnya kayaknya cuma 1 sih sampai grand final ya yang bakal dipilih untuk menjadi perwakilan dari timnas Indonesia. Cuma gue pengen kasih tahu aja teman-teman, memang 6 tim ini akan bertanding, tapi 6 tim ini bertandingnya nggak berhenti sampai di Seleknas doang. Karena kalau kita ngomongin soal slot ISF 2024, untuk yang laki-lakinya dulu ya teman-teman yang gue bahas ya, karena ini udah kelihatan nih untuk dari Asia Qualifier ada sekitar 1, 2, 3, 5 tim. Ada Afrika Qualifier 3 tim, Europe juga 3 tim, Amerika juga 3 tim di sini. Dan untuk Filipina direct invite karena dia juara di tahun lalu. Saudi Arabia host country, jadi udah pasti invited juga. Nah, untuk Asia Qualifier akan seperti apa? Panjang ternyata teman-teman ya, panjang banget. Karena diambil dulu nih dari East Asia, terus ada Oceania juga, ada dari Central Asia, West Asia, bahkan dari Southeast Asia ya. Nih Southeast Asia ada sekitar 5 tim. Nah berarti kan abis Seleknas mereka tanding lagi nih di Southeast Asia qualify-nya ya kan. Tuh Southeast Asia aja juga kebetulan ada Indonesia, ada Laos, ada Malaysia, Myanmar, ada Kambodia, Vietnam, Timor Leste, Thailand dan juga Brunei. Sementara untuk region-region lainnya ya teman-teman bisa lihat sendiri dari ini ya, dari wilayahnya kayak ada South Asia tuh kan, ada dari West Asia juga. Jadi ya banyak lah pokoknya. ISF nih masih panjang banget perjalanannya teman-teman, terutama untuk
yang nanti bakal seleknas dulu, baru mereka bakal mencari untuk melanjutkan bagaimana slot mereka di Southeast Asia dan sekitarnya ya. Jadi tinggal kita tunggu aja sampai di Asia Qualifier. Semoga timnas Indonesia bisa lolos ya sampai di titik ini, karena ini baru nih main stage-nya gitu loh teman-teman. Dan browsingan terakhir kita tutup untuk minggu ini, karena browsingan gua record per tanggal 4 Juni 2024, jadi belum ada pemenang untuk MPL Indonesia. So, kita bakal ucapkan congratulations untuk Geek Farm Junior karena telah menjadi juara dari MDL Indonesia season yang ke-9 dengan skor comeback yang sangat-sangat luar biasa. Dari 3-0 mereka balikin jadi 4-3. Ini gua rasa sih mentality juaranya sangat-sangat ada gitu loh. Ketika memang mereka lagi kalah 3-0, mereka tetap chill, mereka balikin keadaan, tiba-tiba langsung menangin gamenya. Sisanya tuh benar-benar 4 gamenya abisin, dibabat abis tanpa balas. Dan untuk MDL season depan teman-teman, ingat MDL season depan ada beberapa player ladies, jadi jangan sampai kalian kelewatan ya untuk menyaksikan MDL season yang ke-10. Sekian teman-teman untuk browsingan kali ini. Nanti malam juga gue mungkin akan recording juga untuk pre-match analysis. Pre-match analysis bakal ada di antara hari Rabu paginya atau Selasa malam, itu bergantung sama editor kita Agus. Jadi sampai ketemu lagi teman-teman di pre-match analysis, karena browsingannya sudah selesai. Browsingan mungkin akan ada lagi nanti pas mau mendekati MSC atau after MSC, karena kan biasanya untuk info-infonya bakal banyak di sana. Kita bakal ketemu lagi nanti di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.